Selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Akhirnya kita memiliki Presiden ke-8 setelah 79 tahun Indonesia merdeka, tepat pada hari Minggu 20 Oktober 2024, dilantiknya Bapak Prabowo Subianto yang didampingin Wakil Presiden Gibran Bumi Raka. Perjuangan Bapak Prabowo Subianto ini sangat baik untuk kita jadikan panutan pantang menyerah, ya. Di mana beliau kita ketahui bersama-sama sudah 2 kali kalah sebagai calon presiden dan 1 kali kalah sebagai calon wakil presiden. Namun beliau dengan mental pantang menyerah, sikap prajuritnya, beliau tetap ikut bertarung untuk menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Tuhan berkehendak, masyarakat Indonesia mendukung, kita memilih langsung pemimpin kita, yaitu Presiden kita yang ke-8. Ya. Pada Minggu 20 Oktober 2024, Bapak Prabowo Subianto setelah dilantik, pidato pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia, ya, sangat membuat kita terharu, ya, bagi masyarakat yang berada di kelas bawah. Pidato beliau itu dapat kita artikan mewakili perasaan, cita-cita, impian masyarakat yang berada di kalangan bawah. Bagaimana beliau menyampaikan bahwasanya masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di dalam kemiskinan. Artinya ada target dari beliau, ada targetnya untuk mengurangi kemiskinan. Bagaimana agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu juga beliau memiliki impian agar kita bisa bersuasembada pangan, suasembada energi, dan mengembangkan hilirisasi industri 5 tahun ke depan di masa yang akan datang untuk menuju Indonesia maju di 2045. Artinya kita sangat mendukung, dan 5 poin tersebut ya memang itulah kebutuhan yang harus kita kembangkan. Kebutuhan negara ini, kebutuhan masyarakat Indonesia yang harus dikembangkan. Ya, bagaimana hilirisasi industri agar bahan-bahan mentah kita tidak hanya diekspor keluar, tetapi langsung diolah di Republik ini. Bagaimana kita memanfaatkan energi sumber daya alam kita. Ya. Bagaimana kita mengembangkan suasembada pangan. Ya. 60% masyarakat Indonesia itu hidup dari pertanian, perkebunan, dan perikanan. Seharusnya semangat suasembada pangan yang dicanangkan Bapak Prabowo ini hal yang mudah untuk dicapai. Jika 3 poin tersebut, suasembada pangan,
swasembada energi dan hilirisasi industri bisa berjalan, saya yakin pengurangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan akan bisa tercapai. Nah, ini kita kan masyarakat, pandangan masyarakat di bawah yang selama ini terjadi, banyak menteri-menteri, pejabat-pejabat terkaitnya tidak dapat mengeksekusi apa yang diharapkan para presidennya. Apalagi kita lihat ini para menteri Bapak Prabowo ya, kebanyakan dari kalangan partai. Ya, kita berharap ini perwakilan-perwakilan partai ini menunjukkan bahwasanya kinerjanya baik di kementerian yang diberikan sama Bapak Prabowo. Agar itu jalan kita untuk bisa memilih partai yang mana yang layak ke depannya, yang betul-betul benar serius bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak. Saya yakin 5 poin, 3 poin utama, swasembada pangan, energi, dan hilirisasi industri, kalau dijalankan tepat, itu pasti yang namanya kemiskinan, pengangguran, pemerataan pembangunan, ya, untuk mengejar pemerataan pembangunan, gizi buruk, makanan gratis, itu bisa terselesaikan semuanya. Dengan 3 poin tersebut, kita harus mengembangkan lapangan pekerjaan. Ini makanya harus semangat hilirisasi industri, ya, dan swasembada pangan, agar kita tidak perlu impor-impor dari negara asing. Saya yakin kita semua, ya, teman-teman yang masih menonton hingga detik ini, kita semua sepakat dan yakin jika 3 poin tersebut bisa diimplementasikan para menteri yang dijabat sama Bapak Prabowo, Indonesia ini akan maju bahkan sebelum di 2045. Mari kita kawal bersama, kita beri dukungan, ya, bagaimana agar para menterinya bisa bekerja dengan baik. Saya sangat mengapresiasi Bapak Prabowo Subianto setelah melantik para menteri, lembaga, kepala lembaga, pejabat terkait, beliau langsung membawa pasukannya ke Akademi Militer Magelang. Artinya kita sama-sama mengetahui bagaimana pendidikan TNI itu untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Ya bisa jadi jika dibutuhkan wajib militer diberlakukan, pendidikan wajib militer diberlakukan di tingkat menengah atas dan perguruan tinggi. Jadi Bapak Prabowo Subianto di sini ingin bertindak bagaimana semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Beliau ingin di depan memberikan contoh. Salam dari saya, Guntur Tondang, founder sebuah channel YouTube. Anak muda yang semangat menatap masa depan menuju Indonesia Maju 2045. Ketepatan ayam kita sudah berkokok, tandanya sudah bertelur. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk bangsa dan negara. Jangan lupa di subscribe dan dibagikan.